itu riset terkait dengan tsunami ya. Kita lihat kalau saya search dengan keyword tsunami aja di sini kelihatan banyak ya. Nah ini ada banyak referensi yang bisa dibaca ya. Ini kalau kalian bergabung di riset gitu ya, jadi nanti sangat membantu kalian kalau mau nulis terkait dengan skripsi atau apa gitu. Di sini banyak sekali ya materi-materi atau referensi-referensi yang bisa kalian akses. Nah, biasanya sih ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang tertutup biasanya ya kita nanti misalkan kita pengen ini ya, model seperti ini ya. Nah ini misalkan kita pengen baca artikel ini ya terkait dengan tsunami di New Zealand. Nah, di sini statusnya biasanya tertutup ya. Nah nanti kita bisa request ke penulisnya langsung sehingga nanti akan diberi akses atau dikirim papernya gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang terbuka itu langsung bisa diakses ya, misalkan seperti ini ya. Nah ini langsung bisa kita download, kira-kira seperti itu. Ini saran saya aja karena ini sangat membantu kalian nanti terkait dengan materi skripsi yang akan kalian ambil. Di sini banyak sekali ya. Misalkan kita pengen mencari artikel terkait dengan tsunami, nah itu bisa dilihat di ResearchGate ini ya. Seperti itu mungkin perkenalan dari saya. Kemudian saya minta teman-teman saling memperkenalkan diri dulu ya, karena di sini ada yang dari Undip juga ya. Mungkin saya awali dari Mas Dimas dulu ya. Mungkin perkenalan aja terkait dengan apa itu, asalnya dari mana, kemudian sudah semester berapa gitu ya kira-kira. Monggo Mas. Ya, Jember tahun 94 kena ya, ada tsunami itu ya, tsunami Banyuwangi Mas ya. Ya. Oke, baik, makasih Mas Dimas. Selanjutnya Mas Rizky, silakan Mas. Nggih, Pak. Selamat pagi Pak, terima kasih memperkenalkan saya kembali. Nama saya Rizky Rahmat Setiawan, biasanya saya dipanggil Rizky. Saya Geofisika UGM tahun 2019 dan sekarang sudah semester 7 dan saya berasal dari Provinsi Jambi, Pak. Baik, makasih Mas Rizky. Iya, Pak. Ini acak aja ya yang sesuai di display ya. Mbak Salma bisa mendengar mungkin? Bisa Pak. Ya, monggo Mbak memperkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Pratama Kurniawan, biasanya dipanggil Salma. Saya dari jurusan Fisika Universitas Jenderal Sudirman, angkatan 2019. Berarti sekarang saya semester 7. Terus asal saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Seperti itu, Pak. Matur nuwun Mbak Salma. Wonosobo ya tadi ya? Iya, Pak. Ya. Wonosobo itu Dieng itu masuk Wonosobo ya Mbak ya? Iya Pak, perbatasan Wonosobo Banjar. Oh enggak. Ya. Baik, matur nuwun. Sekarang Mas Reki ya? Monggo Mas. Oh ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Reki.
Saya dari Geofisika angkatan 2019 juga. Sekarang lagi semester 7 ke semester 8. Saya berasal dari Cimahi, Pak. Cimahi, Bandung. Wah, itu harusnya ke ITB aja kemarin ya, lebih deket ya. Belum rezekinya, Pak. Gitu ya. Ya, ya. Oke. Makasih Mas Reki. Ya, Nggih, lanjut Mas Bagas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Adi Maruf, biasa dipanggil Adi. Saya angkatan 2019 juga dari Geofisika UGM. Asal saya dari Klaten. Klatennya pun nih Mas. Klatennya Lupa ya kemarin. Karangdawa ya? Ya. Oh enggak. Ya. Saya Klaten Utara Mas. Oh ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini kan kalau nggak salah kelimanya itu mengambil skripsi atau TA ya, bukan KP ya. Jadi nanti mungkin sebelum kita masuk ke pemodelan, maksud saya sebelum mungkin kalau bisa sih minggu depan kita masuk ke pemodelan ya. Saya pengen membekali kalian dulu terkait dengan apa itu tsunami. Jadi nanti kalau kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menjawab ya, apa itu sebenarnya tsunami gitu ya. Sedikit dulu gambaran. Nah, kemarin udah saya share materi sedikit. Mudah-mudahan itu bisa dibaca-baca ya. Nanti untuk Mbak Salma saya belum ada kontaknya sehingga belum bisa ngirim materi ya. Nanti mungkin bisa WA saya dulu, nanti kita kirim materinya gitu ya. Gitu ya Mbak Salma ya. Kalau Iya, yang Pak. teman-teman yang lain ini kemarin sudah kita share materi dulu, gitu loh. Baik. Kita langsung dari Mas Aditnya aja ya mungkin ya, karena biar lebih jelas itu ya. Sebenarnya saya bisa juga, cuman karena materinya itu dari Mas Aditya, mungkin lebih saya share aja nanti video dari Mas Adit. Mas Adit ini adalah salah satu peneliti tsunami yang mungkin publikasinya cukup banyak ya. Jadi nanti kalau kalian searching di googling itu, terkait dengan tsunami mungkin akan ketemu nama Aditya Gusman ya. Aditya Gusman itu salah satu peneliti terkait tsunami yang relatif di internasional lumayan banyak publikasinya. Beliaunya itu kebetulan waktu itu S3 di Jepang, kemudian setelah S3 di Jepang melanjutkan bekerjanya itu ya sementara belum di Indonesia ya. Di bekerjanya sekarang di New Zealand ya, di geoscience-nya New Zealand, jadi semacam lembaga penelitian tapi yang ada di New Zealand. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya coba share ini ya, video ya, sebentar nanti. Kalau nggak terdengar dengan jelas tolong disampaikan ya, tapi kalau terdengar ya berarti nggak masalah. Ini terlihat nggak Mas? Kelihatan nggak? Terlihat ya? Saya coba putar ya. Nah, tentang tsunami mungkin Ini terdengar nggak Mas? Asal katanya Suaranya terdengar ya? Dari bahasa Jepang itu gelombang. Oke. Nah, ini saya kasih medali ini ya buat rekan-rekan. Jadi kalau sudah selesai pelatihan ini bolehlah pakai ini yang lingkaran ini, tulisan tsunami gitu di presentasinya atau apa gitu sebagai tanda kalau sudah 6 hari menjalani pelatihan gitu. Ini boleh di copy nanti. Terus udah gitu, tsunami itu sebenarnya rangkaian gelombang karena perpindahan massa air volumenya yang sangat besar, jadi bisa berbagai macam sebab gitu ya. Yang penting dia ada di laut atau di danau dan sumbernya itu bisa gempa, longsor, letusan gunung berapi atau meteor. Dan ini juga standar, cuman salah satu hal yang yang penting gitu, mengetahui karakteristik
tsunami itu salah satunya dari kecepatan. Jadi kalau di perairan dalam dia sangat cepat sekali. Ini ada tabelnya. Kecepatan tsunami kira-kira dari perairan dalam sampai perairan dangkal itu berapa? Itu rumus cepatnya itu cuma kecepatan akar dari percepatan gravitasi dikalikan kedalaman saja gitu. Nah ini ada tabelnya. Kalau kecepatan di kedalaman 7.000 itu sekitar 900 km per jam ya. Kalau kecepatan di kedalaman 4.000 itu 700 sekitar 700. Nah kalau perairan dangkal itu kayak 10 meter itu udah 36 km per jam. Itu kayak kecepatan mobil lah. Di perairan dangkal yang 50 sampai 10 meter itu kecepatan mobil kan sekitar 70 km per jam gitu ya. Jadi bayanginnya kalau kita lari kejar-kejaran sama mobil itu di perairan dangkal itu kita pasti kalah cepat gitu sama tsunami. Jadi evakuasi itu harus dilakukan sedini mungkin gitu. Kalau lihat dari topografi dan batimetri dunia, kita bisa lihat di sini ya, kalau kecepatan rata-rata tsunami itu ya sekitar 700 km per jam, karena kedalaman rata-rata perairan dunia itu ya sekitar 4.000 lah, 4.000 meter, 4 km kedalamannya itu kalau dilihat dari peta batimetri ini. Jadi kita dari situ bisa estimasi kecepatannya, kalau gempanya di Chili sampai ke Papua itu berapa lama, kalau gempanya di Sumatera, di Aceh sampai ke Jawa Barat itu berapa lama. Jadi dari data batimetri saja sebenarnya itu bisa diestimasi secara kasar. Kemudian ini ada video gitu ya tentang tsunami ini di Miyako. Ini video tsunami pada saat kejadian tahun 2011. Ini sumbernya di sini sekitar 150 km dari Miyako ini. Nah ini film dari Miyako. Jadi bisa dilihat di sini kalau orang-orang tuh udah pada naik ke atas bangunan ya. Artinya sirine sudah nyala, pemerintah Jepang itu sudah menyebarkan informasi bahwa tsunami itu akan datang. Jadi orang-orang ini udah naik ke atas gedung, dan ini salah satu orang yang mengambil videonya tuh udah tahu tsunami akan datang. Meskipun di sebelah sana kita bisa lihat masih kecil gitu, tsunami itu mulai datang gitu ya. Kemudian saya percepat saja ini ya. Nah itu sebenarnya seperti yang perlahan gitu. Cuman ini agak bisa menipu. Sebenarnya ini dia sangat berbahaya sekali kalau kita menilai. Nanti kita bisa lihat kalau berapa dahsyatnya. Ini tsunami-nya seperti terhambat gitu ya. Ini karena ada tembok untuk gelombang, memang tembok untuk menghambat pergerakan tsunami. Cuman kita bisa lihat tsunami-nya itu sangat besar, sehingga terus saja datang masuk ke wilayah ini. Sehingga pada sekitar 5 menit kalau nggak salah di video ini. Saya langsung percepat saja. Nah, sebentar lagi bisa kita lihat tsunami-nya akan melewati tembok. Nah, begitu lewat tembok itu sudah tidak akan bisa dihentikan lagi. Kita bisa lihat nanti rumah itu terdorong, mobil-mobil terdorong. Jadi sudah tidak bisa dihentikan kalau sudah lewat dari tanggul itu atau tembok itu. Nah ini sangat berbahaya sekali. Nah itu hanya sekilas saja. Saya mengingatkan kembali tentang tsunami, kemudian menunjukkan di sini kalau tsunami itu bisa direkam oleh tide gauge gitu ya. Yang warna biru itu data, yang merah itu data dari tide gauge, yang biru itu hasil simulasi. Nah kalau dari sumbernya, tsunami itu bisa dibangkitkan oleh gempa, aktivitas gunung berapi, atau longsor. Jadi dari gempa itu sekitar 72% gitu ya, dibangkitkan gempa. Yang longsor itu sekitar 10%. Nah, gempa itu sumbernya di mana? Gempa itu yang besar-besar itu kita harus bisa tahu yang sumber yang besar itu kira-kira di mana. Sumber yang besar itu di daerah subduksi. Jadi kenapa di daerah subduksi? Karena ini kan ada batas-batas lempeng ya. Nah ini di tengah ini di mid ocean ridge ini
plate 1 ini tempat lahirnya gitu ya, lahirnya oceanic plate. Nanti dia bergerak ke kanan dan ke kiri gitu ya di ilustrasi ini. Kemudian ini disebutnya plate 2. Plate 2 itu ketika bertabrakan dengan plate 3. Ini plate 3 itu continental plate atau lempeng benua ya. Nanti lempeng samudranya masuk ke bawah lempeng benua. Jadi kenapa sangat baik? Bisa dilihat bidangnya ini sebanding dengan kemungkinan potensi magnitudo gempa. Jadi kalau bidangnya semakin besar, untuk bidang sumber itu semakin besar, maka kemungkinan magnitudo gempanya semakin tinggi. Jadi magnitudo 9 itu biasanya terjadinya di subduction zone, nggak ada di crustal fault itu. Crustal fault paling gempanya kayak 7,9 atau 8 gitu, sangat jarang sekali yang di atas 8, banyaknya kayak kecil-kecil, kayak 6 gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita perhatikan daerah-daerah subduksi ya, kayak di Indonesia itu kan kita tahu Sunda subduction zone, ini Philippine Sea Plate yang dekat Indonesia, yang dekat sekali dengan Indonesia itu. Kemudian mekanisme gempa juga cukup penting untuk diketahui. Kita tahu strike fault itu atau strike slip fault itu kurang kayak yang ini tuh kurang bahaya gitu. Membangkitkan tsunami-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan fault-fault lain seperti normal fault. Aku ngambil itu bentar ke atas. Nah, kemudian ini beberapa jenis gempa gitu ya, dan contohnya yang bisa membangkitkan tsunami di daerah subduction. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya. Makanya kadang-kadang kita ya BMKG, maaf saya bukannya mau mengkritisi atau apa, kadang-kadang gempanya kemungkinan membangkitkan tsunami, ternyata tsunami-nya kecil karena itu strike slip gitu. Terus kemudian Palu, itu kayaknya tsunami-nya nggak terlalu besar, jadi tidak evakuasi mungkin pada saat awal-awal itu tidak terlalu digembar-gemborkan, ternyata masuk Palu itu besar gitu, karena sumbernya itu merembetnya itu ternyata ke selatan itu jauh sekali sampai masuk ke Teluk Palu. Awalnya itu kan simulasi awalnya dari BMKG kan di luar gitu kan, jadi gelombang tsunami yang masuk ke Palunya kecil seolah-olah. Nah itu jadi karena banyak sekali jenisnya ya sulit juga gitu, apalagi untuk daerah-daerah yang sangat dekat dengan sumber, yaitu Indonesia permasalahannya di situ. Kalau Farfield sih saya rasa permasalahannya udah bisa diatasi ya, yang sekarang masih sangat sulit ya atasi itu near field tsunami ya. Bahkan Jepang juga kan waktu itu menyangkanya gempa Tohoku itu cuma magnitudenya 7,8 padahal sampai 9,1 gitu kan. Itu salah besar juga. Nah ini saya singkat saja, ada gempa yang dari yang di dekat ini pulau ini lempeng samudra, ini lempeng benua, ini permukaan laut gitu ya. Yang di sini ada gempa Kaikoura, ini oblik sih maksudnya. Kemudian ada yang normal fault, ini kayak contohnya Fukushima, mungkin yang di Indonesia saya belum menemukan, tapi yang Kaikoura ini sama seperti gempa di Palu gitu, strike slip, tapi ada vertikal komponennya juga, tapi bisa membangkitkan longsor segala macam, jadi tsunami-nya gede juga. Kemudian yang di sini ada yang merah ini di zona A ini maksudnya tsunami earthquake kayak kejadian Jawa atau Pangandaran gitu ya. Kemudian yang B ini kayak gempa yang di laut, yang gempa yang agak kedalamannya tuh kayak sekitar 10-30 km gitu, kayak gempa Cili. Tapi kalau gabungan tuh AB ini bisa juga kayak gempa Aceh gitu, atau gempa Tohoku itu gabungan zona A sama zona B. Kemudian ada juga yang gempa-gempa yang di oceanic plate gitu ya, di sini seperti Chiapas. Di Indonesia juga pernah ada, cuman nggak terlalu besar. Di bawah Padang itu waktu tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2009 atau 2010 itu juga tidak membangkitkan tsunami yang besar sih, karena kebetulan di bawah kota Padangnya, tapi menyebabkan bangunan pada kolaps. Kemudian ada Sanriku, ini seperti yang di daerah ini tuh disebutnya tuh, kalau daerah ini tuh sebutnya outer rise. Ini juga pernah ada di lepas pantai Sumbawa itu.
magnitudenya 8,1 sampai 8,2 ya kira-kira. Selain itu di Jepang juga ada Outerize namanya. Nah ini juga yang unik, Sumatera saya ingat waktu itu BMKG bilang ada potensi tsunami-nya besar. Ternyata tsunami-nya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena magnitudenya memang besar 8,6, cuman ini strike slip gitu. Jadi sebenarnya di Aceh itu, daerah Aceh itu tsunami sampai 1 meter sih, kan tidak terlalu terekspos, terus masyarakatnya juga masih sigap gitu ya waktu itu. Jadi evakuasi, jadi korbannya tuh hampir tidak ada. Jadi kadang-kadang ya banyaklah kemungkinan miss-nya itu. Sebenarnya kalau pengen bicara tentang peringatan dini tsunami, saya bisa ngomong lama lagi. Bagaimana mengakalinya itu ada gitu. Tapi kita di sini kan fokus ke pemodelan kompot ya, pemodelan tsunami ya dengan kompot. Jadi saya tidak akan bahas tentang peringatan dini, mungkin di lain kesempatan saja gitu ya. Nah sekarang masuk ke pemodelan tsunami ya dengan kompot itu kita yang pakai di sini programnya itu namanya kompot. Sebenarnya kompot itu dari Amerika yang buatnya, dari Cornell University, C-nya itu dari Cornell. Tapi numerical scheme-nya itu sebenarnya awalnya dari Jepang gitu. Nah persamaan pembangkitnya juga itu bisa dilihat itu persamaan gelombang panjang di perairan dangkal ya, ini yang esensial sekali, ini di spherical coordinate. Kemudian kompot juga menggunakan staggered grid method, jadi numerical methodnya menggunakan aturan atau konfigurasi grid seperti ini, di mana di tengahnya elevasi, nanti di setiap sisi-sisinya atau setengah gridnya di depannya itu adalah untuk arus. Itu yang namanya staggered grid. Itu singkat saja, kita bicara lebih banyak lagi tentang pemrograman dengan kompot itu besok gitu ya. Nah sekarang aplikasinya, pemrograman tsunami itu aplikasinya apa? Salah satunya itu untuk determinasi gempa. Jadi yang sering atau publikasi atau informasi yang diperlukan gitu sama orang-orang tuh tentang sumber gempa. Jadi sumber gempa itu kan biasanya digunakan data seismik gitu ya. Tapi kalau gempanya tsunami genik bisa pakai data tsunami juga. Nah ini contohnya gempa Fukushima ini bisa ada beach ball-nya, kita lihat mekanismenya ini normal ya. Terus kemudian kita bisa lihat epicenternya, kemudian aftershock distribution-nya kayak gitu. Nah ini data tsunami-nya itu seperti ini. Data tsunami yang warna merah ini, segitiga warna merah itu data tsunami di offshore pressure gauge, ini kan di tengah laut ya. Kemudian segitiga warna biru itu tide gauge. Jadi data yang offshore pressure gauge itu merah, kalau data yang di tide gauge itu biru. Jadi bisa kelihatan langsung di sini perbedaannya yang sangat ketara itu di perairan dangkal itu tingginya bisa 75 cm ya, tapi kalau di perairan dalam itu cuma 5 cm aja. Jadi gelombang tsunami di perairan dalam itu jauh lebih kecil daripada gelombang tsunami perairan dangkal. Itu efek dari batimetri. Nah itu datanya seperti itu contohnya. Nah kita bisa gunakan data-data ini untuk mempelajari tentang sumbernya. Ini contoh aja. Ya, misalkan ini forward modeling ya. Dengan forward modeling kita bisa tes. Misalkan kita punya parameter gempa dari Global Safety Solution, strike-nya berapa, dip-nya, rate-nya berapa. Terus, nah ini harus kita estimasi panjangnya itu kira-kira berapa, 20 kilo itu mungkin dari aftershock distribution. Winds-nya 10 itu juga dari aftershock distribution. Kemudian slip-nya dari perhitungan. Nanti kita bahas lebih jauh bagaimana mengestimasi panjang, lebar, dan slip ini. Kemudian ini kita biasanya kita lakukan simulasi, terus kita bandingkan dengan data observasi dengan hasil simulasi gitu yang warna merah ini. Nah itu salah satu contoh penggunaan modeling. Selain itu modeling tsunami juga bisa digunakan untuk membuat green function. Green function itu untuk inversi tsunami ya. Jadi kita estimasi kayak distribution dengan data tsunami, jadi kita bisa dapatkan
slip distribution seperti ini, kita bisa estimasi magnitude-nya juga dengan data tsunami, kita bisa estimasi besar slipnya berapa, kita estimasi displacement-nya berapa. Kayak ini kebetulan kalau untuk kasus ini subsidence gitu, subsidence-nya sampai 1,7. Nah, itu parameter-parameter gempa yang bisa kita estimasi dengan menggunakan data tsunami. Ini kalau misalkan pakai data seismik tidak akan bisa sedetail ini. Nah, ini lagi-lagi kita bisa bandingkan hasil simulasi dan hasil observasi gitu. Kalau match bagus seperti ini, yang observasinya warna hitam dan biru kan, yang merah itu hasil simulasi. Kalau bisa match itu berarti bagus lah. Selain itu juga ini contoh lain, kita bisa pakai gabungan data tsunami dan data GPS dan data seismik untuk estimasi mekanisme sumber gitu ya. Selain itu, kalau misalnya tadi kita simulasi dengan linear slow portrait equation, kalau misalkan kita melakukan simulasi rendaman, kita bisa lebih jauh lagi gitu. Kita bisa menggunakan data-data rendaman. Nah, ini contohnya di Palu itu kita ambil data rendaman ini yang nomor C ini, gambar C ini ada titik-titik observasi di Palu, kita ukur di sana ketinggian tsunami-nya berapa dari permukaan tanah gitu ya. Kemudian kita gunakan data itu untuk validasi model. Jadi kita lihat ada bisa model gempa, model longsor, kita evaluasi di situ. Nah, ini di sini contohnya yang observasi itu warna lingkaran warna hitam, yang hijau itu hasil simulasi rendaman gitu ya. Kalau model sumbernya itu yang di atas ini yang A ini. Model sumber dengan menggunakan data gempa, data INSAR, dan data tsunami juga. Jadi berbagai macam data bisa digunakan. Kemudian ini perbandingan antara simulasi dengan observasi. Yang merah itu batas rendaman, yang warna itu adalah simulasi gitu. Jadi kalau udah kita bisa lihat apakah hasil modelnya bagus apa enggak gitu dari perbandingan hasil model dengan data. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi sumber lagi di untuk far field tsunami. Ini contohnya emang ini di Indonesia kejadiannya, tapi datanya cuma ada di Australia. Jadi kita lihat ini kita bisa menggunakan data far field gitu ya contohnya. Nah, itu juga modeling kita bisa pakai data far field, kita pakai data inundation, kita bisa pakai data offshore pressure gauge untuk studi ini ya, untuk studi sumber. Nah, yang lain dari itu kita juga bisa studi paleo tsunami. Jadi paleo tsunami itu juga bisa studinya bisa dilakukan dengan modeling. Ini misalkan kita kumpulkan data-data dapat sedimen. Ini waktu itu saya bawa mahasiswa ini dari berbagai negara, ini yang ini dari India ada, yang ini dari Ukraina, yang tiga dari kiri ini, dan yang paling kanan ini dari Indonesia. Jadi saya ajak mereka ke sana. Ini waktu itu di Jepang, di Fukushima, terus kita coba koleksi ambil data tsunami. Kemudian kita bisa juga belajar tsunami gitu dengan menggunakan pemodelan juga gitu, nanti. Itu ya perkenalan aja gitu ya. Nah, ini salah satu studi yang hasil studi gitu ya, dengan menggunakan data sedimen. Contohnya ini di Jepang itu mereka mengestimasi berapa sih besar tsunami yang terjadi pada zaman Jogan ini pada tahun 869. Jadi kalau mempelajari mempelajari gempa zaman dulu tuh data satu-satunya tuh sebelum ada catatan sejarah ya, satu-satunya ya dari data geologi, yaitu yang mulai banyak dipakai itu data sedimen. Jadi kalau yang zaman dulu sekali pakai data sedimen, kalau zaman yang udah ada sejarah gitu, sejarah tertulis ya pakai deskripsi, misalkan rendamannya di daerah ini berapa
meter gitu, atau ada mereka bikin tugu-tugu, bisa juga dari data sejarah gitu ya, atau yang sekarang zaman modern ya pakai data instrumen di time gauge, pressure gauge kayak gitu. Tentunya bisa juga digunakan untuk simulasi hasil longsor gitu ya, di anak Krakatau kan itu sebagai penyebab utamanya sebenarnya longsor gitu, emang erupsi tapi longsorannya itu yang membangkitkan tsunami. Nah itu kita juga bisa gunakan komponen ini untuk pemodelan tsunami di anak Krakatau. Nah selain itu pemodelan juga tentunya bisa yang tadi diungkapkan oleh Pak Sadili gitu ya, menggunakan pemodelan untuk membangun database untuk keperluan peringatan dini tsunami. Jadi kalau yang di Indonesia itu udah hampir 20.000, sebenarnya yang di New Zealand itu baru saya buat ini. Saya buatnya baru 1.000 senario. Jadi saya di sini tuh tugasnya membuat senario database. Jadi mungkin tidak sebanyak yang di Indonesia, belum. Cuman kita udah cover dulu ke seluruh Pasifik kan sangat luas gitu ya. Jadi saya bagi beberapa region ini untuk kerjaan di New Zealand ini sebenarnya. Saya tidak tahu ya pekerjaan di Indonesia seperti apa detailnya, jadi saya tunjukkan aja yang nah, jadi kita bikin database senario tsunami, kemudian kita lakukan simulasi sampai ke tinggi tsunami di sepanjang pantai. Jadi belum Indonesia juga, jadi kita bagi-bagi di sini ada South America, Central America, Cascadian, Aleutian, Kuril, Kamchatka, Filipina, sama Southwest Pacific ini sumber-sumbernya. Jadi kita simpel aja, misalkan ada di sini ada latitude, ada magnitude-nya, kita pakai klik aja gitu di sistemnya, cuma klik magnitude, kemudian pertama klik lokasi, kemudian selanjutnya klik magnitude-nya berapa, terus choose map-nya. Nah nanti kita pilih, biasanya kalau misalkan ini gempanya 7,8, kita bisa konservatif itu kita bisa lebih hati-hati gitu ya, kita masuk kliknya yang nomor 7,9 aja, kita pilih peta waktu itu 7,9 untuk lebih hati-hati, itu konservatif gitu ya. Kita nggak mau pilih 7,7 gitu. Nah ini contohnya petanya yang untuk New Zealand itu threat level mapnya itu seperti ini. Jadi kita ada beberapa warna di sini, tapi intinya marine threat, land sama marine and land sebenarnya. Ada dua gitu, sama non threat. Ya 3 jadinya. New Zealand ya ini seperti ini petanya itu kalau disediakan oleh pemerintah New Zealand untuk didiseminasikan ke pemerintah daerah gitu sama local emergency managers. Nah setelah itu jadi selain itu gitu ya, kalau jadi ini yang belum ada di Indonesia menurut saya. Jadi BMKG itu kan sudah bisa menghasilkan peta seperti inilah ya. Jadi di Indonesia jadi daerah siaga, awas, dan waspada gitu mana aja. Tapi itu harus diterjemahkan ke peta evakuasi harusnya. Jadi di sini kalau di New Zealand itu kelebihannya kita udah ada peta evakuasi, emang belum semua tempat gitu, baru tempat-tempat dengan populasi yang banyak. Bahkan Auckland juga belum buat. Tapi ini yang di Napier ini karena resikonya sangat tinggi jadi dibuat duluan. Jadi di sini bisa dilihat kalau yang merah itu untuk marine threat. Jadi kalau misalkan keluar dari kita dari GNS Island itu misalkan warnanya kuning gitu. Jadi kalau kuning itu Napier kebetulan di sekitar sini. Kuning itu berarti udah marine threat gitu ya. Marine threat itu yang warna merah. Jadi orang nggak perlu evakuasi jauh-jauh. Jadi hindari aja daerah warna merah. Tapi kalau misalkan dari kitanya keluar land threat, yaitu harus keluar dari zona yang orange gitu. Atau terserah emergency manajernya di sana gimana gitu. Kalau misalkan ada terasa kuat sekali gempanya, mereka mungkin milih nanti evakuasi ke luar area yang warna kuning ini. Jadi itu evakuasi mungkin hampir sama di Indonesia kan, evakuasi itu di eksekusinya itu kan sama pemerintah daerah. Jadi kalau BMKG itu kan memberikan warning saja. Tapi ini yang belum ada yang saya rasa kalau misalkan kita BMKG
mampu untuk melakukan pemodelan rentaman, ini salah satu produk gitu ya yang bisa diajukan gitu pada pemerintah pada negara di store gitu. Ini loh hasil penelitian kami, kita itu merekomendasikan pembuatan peta evakuasi seperti itu. Gitu lah kira-kira. Yaitu mungkin sejauh ini sebelum kita pembagian bahan latihan, mungkin ada pertanyaan pembagian bahan latihan, terus instalasi lab sama lihat software yang diperlukan sebelum itu, tapi kita diskusi dulu, ada pertanyaan atau tidak gitu ya. Saya aja Pak Bambang yang nggak giling-giling loh. Pamer kemarin itu tak? Itu giling dah, pamer. Kurang seru. Sumbernya nih kayak misalkan ini fault, ini dari file, ini dari WM, ini saya kurang ngerti ini apa maksudnya. Cuman ini kalau LS ini landslide.
landslide dan fault. Jadi ada gabungan nomor 4 ini. Gabungan teman-teman, tadi sampai mana ya? Saya belum ngikutin sampai aplikasinya ya. Oh ya, oke. Jadi tadi ada gambaran terkait dengan sekilas aplikasi yang bisa dipergunakan menggunakan modeling Comcode ya. Tadi sedikit membahas terkait dengan Comcode, terus aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa digunakan, maksudnya bisa diterapkan gitu ya. Nah, ya, ini mungkin juga nanti kita diskusi sebentar ya terkait dengan tema atau topik yang mau diambil gitu ya. Kan di sini ada Mbak Salma juga yang dari Unsud ya kalau nggak salah ya. Nah kalau yang dari UGM itu kan kemarin larinya kan terkait dengan apa ya, penggunaan drone ya, penggunaan drone untuk pengaplikasinya di Comcode. Nanti mungkin karena jumlahnya 4 mahasiswa dan ini kan tidak mungkin mau survei di 4 lokasi ya. Saya kira nanti kasihan gitu ya. Mungkin surveinya kalau pakai drone mungkin di 2 lokasi aja. Nah, dari 2 lokasi itu bagaimana caranya untuk bisa dilakukan pembedaan ya. Jadi pembedaan dalam pengertian tema atau topik yang diambil gitu ya. Misalkan 2 lokasi itu di A sama B gitu ya. Namun hasilnya itu diaplikasikan dengan topik yang berbeda. Misalkan tadi kan kalau mau diambil topik perbandingan antara penggunaan DEMNAS dengan topografi hasil drone itu juga nggak apa-apa. Tapi juga bisa tadi misalkan kalau kita lihat tadi kan sempat diulas juga terkait dengan ini ya, kalau nggak salah ya, pengaplikasian tapi yang ini ya ke arah evakuasi ya. Nah ini perencanaan evakuasi ya. Jadi nanti diarahkan satunya misalkan di daerah A atau di lokasi A, satunya perbandingan DEMNAS dengan topografi hasil drone ya. Tapi yang kedua misalkan diarahkan ke perencanaan evakuasi tsunami-nya gitu ya. Seperti apa? Jadi nanti yang mahasiswa kedua itu merencanakan jalur-jalur evakuasinya kira-kira berdasarkan hasil model yang kalian lakukan dengan survei drone. Nanti kamu memberikan saran jalur evakuasi atau tempat-tempat evakuasi yang mana yang bagus atau yang memungkinkan sesuai dengan hasil model kamu ya. Itu dengan lokasi yang sama, jadi sudah ada 2 tema. Atau mungkin kalau mau surveinya di satu lokasi, yang ketiga mungkin perbandingan tutupan lahan ya. Tutupan lahannya itu bisa juga. Jadi surveinya hanya satu lokasi tapi sudah bisa 3 tema ya. Yang pertama tadi perbandingan DEMNAS dengan hasil modelnya menggunakan topografinya hasil drone. Kemudian yang kedua perencanaan jalur evakuasinya atau perencanaan evakuasi tsunami-nya. Kemudian yang ketiga perbandingan tutupan lahan ya. Perbandingan tutupan lahan. Kemudian coba yang keempat kita cari tema yang lain. Jadi satu lokasi itu sudah bisa 4 tema gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang dari Unsud kemungkinan kan tidak menggunakan data drone ya untuk topografinya sehingga bisa pindah ke lokasi yang lain.
dengan tema yang terserah ya, misalkan perencanaan evakuasi juga nggak apa-apa, atau sekedar modeling aja bahaya tsunami atau hazard tsunami seperti apa. Kira-kira seperti itu. Monggo kita diskusi aja ya, kira-kira terkait dengan tema seperti apa. Kira-kira seperti itu Mas dan Mbak. Silakan. Kalau ada komentar dulu ya. Mau disurvei di satu lokasi aja atau 2 lokasi gitu ya. Kira-kira seperti apa Mas? Dimas, Mas Regi, Mas Rizky dan Mas Bagas ya. Ya, silakan kalau ada komentar. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Jadi nanti perbandingannya yang pertama tanpa tutupan lahan ya. Jadi perbandingan antara tutupan lahan hasil drone kamu, kemudian dibandingkan kalau tidak ada tutupan lahan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingan dengan data tutupan lahan dari KLHK atau dari BIG ya. Jadi ada sumber tutupan lahan itu dari KLHK itu ada, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, atau dari BIG. Jadi itu nanti bisa di-download di Google ya. Nah itu juga bisa dipakai untuk perbandingan gitu ya. Jadi pembandingnya itu bisa seperti itu. Kira-kira. Ini ya, itu ya Mas Dimas ya. Ya, jadi untuk tutupan lahan bisa dibandingkan kalau tanpa tutupan lahan seperti apa, atau dibandingkan dengan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari Badan Informasi Geospasial gitu. Ya, ada pertanyaan lagi misalkan? Enggak. Ini yang UGM dulu ya, nanti baru kita bicara terkait yang di Unsud ya. Kalau saran saya memang kalau tidak bisa 2 lokasi, 1 lokasi aja, tapi topiknya dibedakan tadi ya, sudah ketemu kira-kira tadi 3 tema atau topik, sehingga tinggal mencari satu tema aja. Itu kalau mau lokusnya di satu tempat gitu ya. Tapi kalau mau 2 lokasi ya berarti malah lebih gampang untuk nyari topiknya. Gitu nih Mas. Ya, kita skip dulu ya. Untuk yang UGM mungkin kita tanya yang Unsud dulu seperti apa arahnya, karena kebetulan kan ini baru penjajakan awalnya. Kira-kira gimana Mbak Salma? Apa yang kemarin sempat terpikirkan terkait dengan tema yang mau diambil, kira-kira seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu. Oke, baik Pak. Izin menjelaskan ya Pak. Jadi sebenarnya untuk tema sendiri saya kepikiran buat ambil yang gempa megatrust Pak. Nah di sini kemarin saya sempat diskusi juga sama dosen pembimbing saya yang ada di Unsud. Itu katanya ya nggak apa-apa kalau mau ambil gempa megatrust kayak gitu. Terus untuk datanya sebenarnya saya kepikiran untuk pakai data rekaman gempa sebelumnya kayak gitu Pak. Terus nanti outputnya itu ke arah pemodelan tsunami kayak gitu Pak. Baru sekilas itu aja sih Pak kalau buat topik segala macam. Untuk lokasinya sudah ada diskusi dengan pembimbing di kampus, lokasi daerah yang mau diambil gitu? Kalau lokasi sih kalau dari saya sendiri masih masih bingung, soalnya antara mau ambil dari dari seluruh selatan Pulau Jawa atau mau fokus ke satu titik kayak gitu Pak. Ya, jadi nanti memang kalau mau detail, pemodelan detail banget itu memang kayaknya agak
agak berat ya kalau mau sampai ke inundasi atau genangan ya. Tapi kalau hanya sampai pantai seperti yang tadi dikembangkan di New Zealand, Mas Adit itu kan hanya sampai pantai ya, tidak mengembang atau belum mengembangkan model genangan sampai daratan. Nah, itu mungkin kalau hanya itu bisa area yang luas itu. Misalkan satu provinsi itu juga bisa. Tapi kalau sudah kita mau memodelkan genangan, itu memang berat ya. Jadi komputasinya berat sehingga biasanya untuk penggunaan komputasi yang dari laptop itu hanya maksimal skala kecamatan ya yang bisa diambil ya. Nah, nanti kan beratnya itu dalam penyiapan inputan sama runningnya gitu ya. Sebagai contoh itu kalau kita mau running modeling tsunami, genangan tsunami detail untuk skala desa dengan resolusi yang di bawah 10 meter, itu kalau layer yang kita pergunakan itu misalkan 5 layer itu untuk runningnya saja butuh waktu setidaknya 12 jam ya. Itu kalau kita menggunakan laptop. Jadi laptop itu akan running terus selama 12 jam. Itu hanya untuk skala desa ya, tapi dengan 5 layer ya, atau 5 kondisi batimetri ya. Tadi kan sempat dijelaskan terkait dengan nested ya, model nestednya yang tadi sempat dijelaskan Mas Adit itu. Nah itu kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jadi bisa dibayangkan kalau mau memodelkan satu kabupaten itu butuh waktu yang berapa lama. Itu juga tergantung laptopnya atau PC-nya ya. Dan itu saya kira kalau skala detail kemudian hanya mengandalkan laptop itu kasihan laptopnya ya. Karena nanti kita akan membutuhkan waktu modeling yang relatif sangat panjang gitu ya. Nah, sehingga saran saya memang coba cari lokus yang lebih detail ya. Misalkan skala desa itu karena nanti komputasinya menjadi lebih ringan ya. Tidak seberat kalau kita mengambil lokus satu kecamatan atau satu kabupaten gitu ya. Ya sebenarnya bisa, cuman kasihan nanti laptopnya ya, kerjanya ekstra keras bisa jebol juga nanti ya. Karena ada beberapa teman rekan itu yang memaksakan running untuk skala detail, kemudian skala areanya itu luas, akhirnya yang kalah malah laptopnya ya, rusak ya. Oke, seperti itu ya. Kalau saran saya sih seperti itu. Oke, Baik, ya Mbak ya. oke Pak. Oke, baik. Mungkin dari UGM ada lagi kira-kira? Kira-kira mau satu lokasi, 2 lokasi? Ya mungkin dari kami Pak, izin bertanya dulu sebelumnya. Oke, untuk lokasi yang diamati atau diobservasi nanti itu tuh ada kayak batasan luasan dari lokasinya itu kah atau Pak kayak semisal itu hanya skala desa, kecamatan atau luasannya tuh biasanya tuh berapa kali berapa kilometer gitu Pak? Mungkin lokasinya ya, mau nanya seperti itu. Kalau studi kasusnya mau skala desa ya berarti kita harus punya data yang lebih luas lagi ya. Jadi data-data di desa sebelahnya juga harus kita ambil gitu ya. Sehingga intinya gini, area datanya itu harus sampai di luar area penelitian kita. Misalkan kita mau studi kasus di desa A gitu ya, berarti data yang di desa-desa sampingnya juga harus kita ambil gitu ya, sehingga bisa tercover semua. Jadi intinya sekelilingnya juga harus diambil. Kira-kira seperti itu Mas. Baik Pak. Jadi mungkin kalau jadi nanti untuk layer detailnya kita harus mengambil area sekitar lokasi penelitian kita juga punya datanya. Maksud saya sekeliling area penelitian kita itu harus punya data detailnya gitu ya. Itu Mas, monggo lanjut. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Jadi mungkin kalau misalkan lokasinya itu misalkan diambil contohnya wilayah Parangtritis berarti yang diambil tuh
daerah parangtritisnya juga dan juga daerah luaran dari daerah parangtritis Ya. itu juga, Pak. Betul. Ya Nah, kita tidak membatasi, kita tidak membatasi harus desa, harus apa ya. Ya tergantung data yang kita miliki aja. Kita misalkan gitu ya, kita hanya survei di sekitar Parangtritis atau Pantai Parangtritis, itu kan berarti hanya sebagian dari desa Parangtritis ya. Nah, hanya sebagian aja kan, tidak seluruhnya kan. Nah, itu juga nanti nggak apa-apa, berarti nanti penelitiannya fokus di pantai itu, bukan di desa ya. Karena desanya bisa jadi lebih luas. Tapi intinya datanya itu harus kita siapkan lebih luas dari area penelitian kita. Maksudnya area penelitian itu di cover atau di sekeliling area penelitian kita itu kita harus punya datanya juga. Gitu ya Mas? Oke, siap Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi mungkin? Baik, kalau nggak ada mungkin sedikit saya tambah dulu terkait dengan pemodelan komkot ya. Kalian juga sedikit lebih memahami apa yang kira-kira nanti akan kalian lakukan. Saya share screen ya. Kelihatan nggak ini Mas? Terlihat ya? Terlihat Bapak. Baik, saya sedikit menambahkan presentasi dari Mas Adit tadi ya. Nah, kalau kita mulai masuk ke pemodelan tsunami ya, nanti kita akan menggunakan pemodelan tsunami berbasis software atau tool Comcode ya dari Cornell University seperti yang tadi disampaikan Mas Adit ya. Nah, Comcode ini lebih praktis ya dan lebih mudah, juga simple kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan modeling dari tsunami gitu ya. Jadi pemodelan itu macam-macam, bisa menggunakan tsunami N2, tsunami N3. Nah, Comcode itu kalau kita pelajari nanti kita akan mendapatkan kesimpulan dia lebih praktis, lebih mudah dan simple. Nah, tadi kan persamaan yang digunakan persamaan gelombang panjang di perairan dangkal ya, ini hampir sama yang digunakan di Comcode dengan tsunami juga seperti ini. Kemudian di Comcode ini menggunakan metode stagger grid ya, seperti tadi dibahas. Jadi yang di bagian tengah ini kecepatan, kemudian yang di samping-sampingnya ini arus, gitu ya. Nah, tadi pengaplikasinya untuk apa? Topik-topiknya yang mungkin sedikit advance itu bisa dipakai untuk inversi ya. Jadi kalau ada kejadian tsunami itu kita bisa inversi juga gelombangnya. Kemudian kita bisa menggunakan untuk modeling rendaman tsunami ya, yang ini mungkin akan kalian lakukan nanti. Nah, jadi yang nomor 2 ini terkait dengan pemodelan rendaman tsunami ya. Nah, kemudian kalau ada yang tertarik, kita bisa juga menggunakannya untuk memodelkan longsoran. Jadi tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran itu juga bisa. Sehingga tidak hanya tsunami yang dari gempa, tapi juga bisa dipakai untuk modeling tsunami yang berasal dari longsoran atau landslide ya. Nah, ini juga bisa gabungan. Jadi nanti misalkan gempa diikuti longsor, nah itu juga bisa kita modelkan. Jadi gabungan itu juga memungkinkan kalau kita menggunakan Comcode ini ya. Nah ini saya kira nanti kalian kan masuk yang ke nomor 2 ini ya. Pilihan berikutnya ada yang nomor 3 ini sedikit lebih jelimet atau lebih kompleks ya. Tapi kalau mau diambil juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang tertarik memodelkan tsunami longsoran ini juga bisa, atau gabungan gempa dengan longsor itu juga bisa ya. Kemudian bisa dipakai juga untuk sistem peringatan dini, juga untuk peta evakuasi. Nah ini yang mungkin bisa diambil juga. Jadi pengaplikasian yang memungkinkan untuk kalian lakukan sebenarnya nomor 2, nomor 3, nomor 5 ini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada nomor 2, nomor 3, nomor 5.
itu bisa dilakukan. Bahkan kalau hanya punya data di satu lokasi ya bisa bisa kita bikin tema-tema ini ya, misalkan yang rendaman tsunami tadi ada perbandingan menggunakan DEMNAS dengan topografi dari drone, itu udah satu tema sendiri. Kemudian evakuasinya, propose atau propose jalur evakuasi atau tempat evakuasi tsunami-nya itu satu topik sendiri. Kemudian kalau mau menggabungkannya dengan longsoran juga bisa satu topik sendiri, atau tadi ya bisa topiknya perbandingan penggunaan tutupan lahan ya antara hasil drone kemudian dengan hasil-hasil yang lain atau dengan tanpa tutupan lahan, itu juga bisa. Jadi dari satu lokasi aja sebenarnya bisa banyak tema yang bisa diambil atau bisa dibedakan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pengaplikasiannya tadi kan pertama bisa dipakai untuk pemodelan tsunami karena gempa. Yang kedua, modeling tsunami karena gempa bumi ditambah longsoran. Yang ketiga, yang tsunami karena longsoran. Baik itu longsornya dari atas permukaan bumi, permukaan laut atau dari bawah laut. Jadi ada dua tipe ya. Kan kalau longsor dari atas permukaan laut tapi jatuhnya ke dasar laut itu juga bisa membangkitkan tsunami. Sebaliknya juga kalau ada longsoran di bawah laut itu juga bisa membangkitkan tsunami juga. Jadi ada beberapa tipe tsunami landslide. Nah, nanti apa yang kalian perlu siapkan untuk modeling ini? Yang pertama adalah tentu saja ini aplikasi GIS ya, bisa ArcGIS, bisa QGIS, kemudian server juga penting kalau mau menggunakan untuk sebagai tool untuk membantu, itu juga bisa. Kemudian kalian harus juga install MATLAB atau Octave ya. Jadi kalau sudah ada MATLAB nggak perlu, tapi kalau merasa berat install MATLAB bisa menginstal Octave ini ya. Octave ini adalah penggantinya MATLAB ya. Kemudian juga tool yang membantu nanti bisa menggunakan Global Mapper ini ya. Jadi ini kira-kira yang harus kalian miliki di laptop kalian ya. Di samping tool-tool, kalau yang dari UGM tool-tool terkait dengan drone ya, penggunaan drone untuk mendapatkan topografi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini alur kerjanya nanti. Nah, ini kita pada prinsipnya kita bagi menjadi 3 ya, yaitu pre-processing, processing sendiri, dan post-processing. Di pre-processing ini cukup memakan waktu ya. Kalau yang UGM berarti dia harus survei topografi, tutupan lahan, kemudian data batimetri, kemudian juga batas wilayah dan lain-lain. Jadi ini cukup memakan waktu ya. Kemudian processing COMCOD ini adalah kita harus memiliki inputan data, kemudian setting parameter ini yang mungkin bisa lebih cepat dari pre-processingnya. Kemudian yang post-processing ini layouting atau menampilkan hasil-hasil modeling kamu. Jadi pada prinsipnya ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Nah, kemudian data yang diperlukan itu apa? Data dalam modeling yang diperlukan itu data batimetri. Nah, ini minimal kita menggunakan data dari BADNAS ya. Nah, kalau punya data yang lebih lengkap itu lebih baik, atau lebih detail itu lebih baik ya. Tapi kita memang keterbatasan data batimetri sehingga biasanya kita mengandalkan data dari BADNAS-nya BIG ya. Nah, kemudian yang kedua data topografi itu kita minimal menggunakan data DEMNAS dari BIG ini minimal ya. Nah, kalau kita memiliki data survei yang lebih detail itu bisa digunakan seperti penggunaan drone itu memungkinkan ya. Ini kira-kira seperti itu. Kemudian data topografi ini minimal dari BIG tadi bisa diganti dengan data RBI dari BIG ya, tapi dengan skala yang 1:25.000. Itu juga kebutuhan minimalnya ya, sehingga minimalnya itu data DEMNAS atau data RBI dari BIG
Kalau memungkinkan data yang lebih detail dari survei lapangan atau data-data yang kita dapatkan dari instansi lain, misalkan ada pemetaan topografi gitu ya, dan lain-lain. Kemudian data tentunya data-data batas administrasi, data hidrografi, data transportasi, data pemukiman, dan lain-lain itu yang mungkin bisa kita akses dari BIG atau dari sumber-sumber lain. Nah, data batimetrinya kira-kira kita ambilnya dari mana? Kita ambilnya dari datanya BIG ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian data topografi, kalau kita menggunakan Demnas juga kita bisa menggunakan ini ya, datanya BIG ya. Kemudian tutupan lahan ini biasanya kita menggunakan data dari BIG atau KLHK ya. Nah ini kemudian dari tutupan lahan ini nanti kita akan konversi ke dalam coefficient Manning ini ya, yang kita masukkan di Comcode nanti adalah coefficient Manning ini. Jadi kita konversi dari jenis tutupan lahan ini menjadi coefficient Manning. Misalkan laut ini kan, misalkan kita punya poligon laut ini ya, nah kita akan konversi jadi koefisien Manning berapa. Nah koefisien Manning laut itu adalah dimasuk ke ocean dan river ini, sehingga nanti di poligon ini kita akan grid nilai-nilainya menjadi 0,013 ini ya. Nah kemudian danau itu juga koefisien Manningnya 0,013, kemudian sungai itu juga 0,013 ya. Nah kemudian pemukiman nanti kita harus lihat dia padat, sedang atau jarang, nanti kita masukkan di sini ya, density residensial ini ya. Kalau dia padat berarti koefisien Manningnya bisa kita masukkan 0,032 ini ya. Tapi kalau dia sedang bisa 0,03, kalau dia jarang-jarang, kemungkinan jarang, kita koefisien Manningnya kita beri 0,028. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita punya data tutupan lahan, nanti kita konversi ke Manning koefisien ini ya. Nah, kemudian sumbernya mungkin untuk skenario terburuk kita akan menggunakan skenario berdasarkan magnitude maksimum ya, yang memungkinkan dari suatu wilayah ya. Biasanya kita mengacu pada penelitiannya Pusken ya, tahun 2017 ini yang paling baru ya. Sementara yang update-nya itu sampai sekarang belum keluar. Kemudian untuk estimasi magnitude maksimum kita bisa menggunakan persamaan untuk estimasi bidang patan kita menggunakan persamaan Well-Kapper-Smith ini. Kemudian rigiditasnya bisa kita menggunakan model dari Bilek-Henle ataupun dari Tanioka ya. Kira-kira seperti itu. Gambarannya nanti untuk perhitungannya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau memodelkan, misalkan kita dari studi magnitude maksimumnya 8,8, berarti kita bisa menghitung momen seismiknya berapa ya. Jadi magnitude 8,8 kita akan bisa menemukan seismik momennya berapa. Nah dari seismik momen ini kita bisa hitung nilai slip atau dislokasinya ya. Misalkan ini 8,8 magnitude-nya, kita bisa ketemu M0-nya. M0-nya dapat, panjang lebarnya kita pakai yang rumusan Well-Kapper-Smith tadi, kemudian nilai mu-nya tadi pakai yang Tanioka dan teman-temannya tadi ya. Nah, sehingga kita bisa hitung nilai D-nya ini ya. Jadi dari 8,8 kita dapat M0, kemudian dari M0 ini kita bisa dapat nilai D atau dislokasi atau slip ini. Ini yang sangat menentukan dalam model tsunami-nya. Nah, ini adalah gambaran cara menghitung panjang lebar tadi yang menggunakan Well-Kapper-Smith tadi ya, sehingga kalau kita masukkan kita ingin memodelkan tsunami dari gempa 8,8 kita bisa dapatkan nilai panjang sama lebarnya. Nah, kira-kira kalau magnitude 8,7 itu panjangnya sekitar 422,7 km, lebarnya sekitar 90,6 km. Ini kalau gambaran awal ya, kalau magnitude-nya 8,7. Nanti kalau 8,8 berarti dia lebih panjang lagi dan lebih lebar lagi. Nah, kemudian untuk strike dip dan slip biasanya kita mengacu pada model SLAP USGS ini ya. Jadi
Nanti misalkan model patahnya itu multifold seperti ini. Nah, ini dasar penentuannya strike dip slip-nya menggunakan slab USGS ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian rigiditas tadi yang nilai mu ini ya. Jadi rumusannya kan di sini. Menghitung D ini kita harus memasukkan nilai mu ya. Nah, nilai mu-nya itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Ini kira-kira estimasi rigiditas itu mengacu pada Bilek and Lee tahun 99 atau Tanioka tahun 2017 ini ya. Kita bisa acu nilainya seperti ini. Misalkan kedalamannya berapa kilometer, nah nilai mu-nya kira-kira bisa kita ambil nilainya sekitar ini misalkan gitu ya. Misalkan 30 kilo kita tarik ke sini berarti nilai rigiditasnya sekitar ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memodelkan sumber pemicu tsunami-nya itu misalkan dari multifold seperti ini ya, dengan masing-masing parameter yang tadi dasarnya kita hitung tadi ya. Strike dip-nya itu dari slab USGS, kemudian dip-nya kita hitung menggunakan tadi ya. Ini kita hitung M0-nya dulu, rigiditas kita masukkan, panjang lebar patahnya kita ketahui sehingga nilai slip-nya bisa kita hitung. Nah, sehingga kita akan bisa membuat kira-kira model pembangkit tsunami-nya kira-kira seperti ini. Misalkan ada 3 patahan. Nah, patahan pertama di koordinat center ini, patahan kedua ini, patahan ketiga ini, kemudian strike-nya tadi yang mengacu slab USGS tadi bisa kita tentukan, dip-nya bisa kita tentukan, slip-nya bisa kita tentukan. Nah, yang slip atau nilai D tadi kita bisa hitung ya. Tadi kan M0 sama dengan mu kali D kali L kali W lah. Nilai D-nya itu bisa kita hitung sehingga kita masukkan ini. Kemudian panjang lebarnya pakai well cover Smith tadi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah punya model pembangkit tsunami-nya, jadi ini adalah kejadian gempanya kira-kira seperti ini. Kemudian kita harus menyiapkan regen pemodelannya. Nah, biasanya regen pemodelan itu minimal 3 ya. Jadi misalkan ini layer paling luar itu kita menggunakan bisa dari BADNAS sama DEMNAS dan GAPGO. Kemudian layer yang ketiga yang kedua itu bisa jadi data BADNAS ya, tapi lebih detail. Kemudian layer ketiganya itu gabungan dari BADNAS dan DEMNAS atau data topografi yang hasil survei ya. Dengan resolusi kalau bisa di bawah 20 meter ya. Nah, kalau yang data GAPGO itu resolusinya 462 meter. Kemudian BADNAS sama DEMNAS itu sekitar 92 meter ini ya. Nah, kalau kita menggunakan DEMNAS itu bisa, harapannya bisa di bawah 20 meter ya. Sama topografi dari survei. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi nanti di layer 1 kita menggunakan data BADNAS dulu ya. Layer 1 itu yang paling besar ini ya. Dan layer kedua ini kita biasanya menggunakan data BADNAS yang lebih detail. Kemudian layer ketiga ini yang layer detail kita itu data hasil survei ya, atau data DEMNAS atau RPI. Jadi minimal data DEMNAS atau RPI untuk layer 3 ini, kalau memungkinkan data topografi yang lebih detail dari survei, bisa survei drone, bisa untuk survei pakai GPS dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan minimal ya, nanti yang harus dipersiapkan. Jadi kita harus memiliki data untuk layer 1, kemudian layer 2, layer 3 itu area penelitian kita. Nah, kemudian tahap pre-processing atau tahap setelah modeling itu adalah layouting ya. Jadi menampilkan hasil model itu di dalam sebuah peta sehingga orang akan memahami hasil penelitian kalian. Kira-kira seperti itu ya gambaran. Nah, nanti kalau yang mengambil tema tsunami ya otomatis harus memikirkan alternatif tempat evakuasi sama jalurnya. Jadi kalian nanti membuat jalurnya itu berdasarkan modeling kamu ya. Jadi misalkan model kamu di sini merah, berarti kita harus mencari tempat evakuasi di daerah yang hijau. Nah, kemudian dibikin jalurnya sekalian. Oke. Kira-kira seperti itu ya gambaran yang akan dilakukan nanti ya baru terkait dengan pemodelannya ya. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin
kalian ingin tanyakan, silakan. Oke. Ya. Hmm. Ya. Baik. Jadi nanti kalau mau mengambil tema rekomendasi pembuatan jalur evakuasi, kalian juga harus mempelajari terkait dengan persyaratan ya, terkait dengan persyaratan itu ya, persyaratan tempat evakuasi ya, itu kan nanti ada perkanya ya, perka BNPB ya. Jadi tempat yang memenuhi syarat itu seperti apa itu harus dilihat dulu ya. Misalkan tempat evakuasi itu misalkan harus memiliki saluran air atau memiliki akses ya, terutama akses jalan dulu ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Misalkan kita punya alternatif 3 lokasi atau 4 lokasi itu ya, nanti dipilih dari 4 lokasi itu yang paling banyak memenuhi syarat yang mana. Nah itu ada di persyaratan, itu ada di perkanya BNPB ya, peraturannya BNPB ya. Nanti di situ dilihat, oh nanti jadi kalau ada beberapa alternatif tempatnya, dicocokkan aja yang paling memenuhi syarat yang mana gitu ya. Nah itu nanti dipilih, baru dibikin jalurnya. Seperti itu ya Mas, kira-kira. Ya, karena tidak semua tempat bisa dipakai untuk evakuasi ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Baik, ada lagi kira-kira? Bapak izin bertanya. Oke, Mbak Salma. Masuk nggak Pak suara saya? Halo, pripun Mbak? Sebentar. Putus Mbak. Suara saya masuk nggih Pak? Masuk. Okay. Sudah masuk belum Pak suara saya? Sudah. Izin Pak. Izin bertanya Pak terkait mungkin data yang akan dipakai itu kira-kira bisa pakai rekaman data gempa dari gempa-gempa sebelumnya atau kita pakai studi kasus kayak gitu ya Pak? Baik. Bisa studi kasus, bisa juga menggunakan skenario terburuk ya. Jadi skenario terburuk itu kan dasarnya dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Ya itu bisa dua-duanya ya Mbak ya. Jadi tergantung mau seperti apa, mau memodelkan kasus yang pernah kejadian itu juga bisa, atau mau membuat model berdasarkan skenario terburuk juga bisa. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi gambarnya gini, misalkan kita ada kejadian Pangandaran 2006, tsunami Pangandaran 2006, itu mau dimodelkan juga bisa, atau kita mau bikin model skenario terburuknya. Nah, misalkan kalau ada kejadian gempa di selatan Cilacap misalkan gitu ya, nanti kira-kira model tsunami-nya di Cilacap itu seperti apa, itu juga bisa. Gitu nggak Mbak ya? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi kira-kira? Baik, kalau tidak ada, saya kira
nanti kalian bisa mulai mempersiapkan diri terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan minimal. Nah, nanti mungkin minggu depan kita coba masuk sedikit demi sedikit ya, kebutuhan minimal yang harus dipenuhi itu. Ini ya, kalian coba instalasi ini dulu ya. Nah, nanti kalau ada masalah bisa dikonsultasikan lewat WA, atau misalkan ada permasalahan saya nggak bisa install MATLAB ya, berarti install Octave aja gitu ya. Nah, intinya setidaknya itu ada ArcGIS, syukur-syukur ada ArcGIS sama QGIS, kemudian ada Global Mapper sama ini MATLAB atau Octave ini ya. Server ini alternatif aja, tidak harus ya. Jadi paling tidak itu ada ArcGIS, QGIS, Global Mapper, ada MATLAB atau Octave. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin bisa dimulai untuk menginstalasi ini ya, beberapa software ini ya. Nah, nanti kita terserah mau kita lanjutkan minggu depan, hari apa nanti bisa bisa di share aja waktunya yang kalian longgar, atau bisa semuanya ya. Nah, nanti mungkin minggu depan kita mulai masuk sedikit demi sedikit ke arah ini modelingnya gitu ya. Itu kira-kira ya Mbak ya, sama Mas ya. Iya Bapak. Silahkan nanti dipersiapkan, kalau ada masalah bisa dikonsultasikan lewat grup atau lewat jalur pribadi, WA pribadi juga nggak apa-apa. Ya, terus untuk Mbak Salma silahkan mulai mengerucutkan tema dan lokasi ya. Tema dan lokasi silahkan, nanti saya share beberapa referensi terkait dengan skripsi yang pernah dilakukan menggunakan Comcode ya. Itu seperti apa. Kalau bisa Mbak Salma kirim WA, nanti kita masukkan ke grup sekalian, jadi sharingnya sekaligus gitu ya. Kira-kira seperti itu nih Mbak. Oke Bapak, segera saya hubungi Bapak setelah ini. Ya, baik. Ada lagi kira-kira Mas yang dari UGM? Kalau nggak ada, kita mulai minggu depan masuk ke Comcode ya. Nanti saya share softwarenya di grup. Kemudian nanti kita belajar modeling dulu ya. Modeling menggunakan data Demnas sama Batnas saja dulu ya. Belum menggunakan data topografi yang hasil survei, karena kita belum melakukan survei lapangan ya. Yang penting kalian nanti bisa familiar dengan softwarenya dulu, bisa running model, sehingga nanti ketika diganti dengan data lapangan atau data survei, kalian sudah paham. Oh, nanti ini tinggal data topografinya saya ganti dengan data survei, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk Mbak Salma nanti bisa mulai mengganti dengan area yang misalkan nanti kita contoh pakai pemodelan di daerah A gitu ya, nanti tinggal mengganti di daerah B gitu ya. Yang penting bisa jalan runningnya softwarenya dulu. Kira-kira seperti itu ya. Iya Bapak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Mungkin satu lagi Pak. Monggo Mas Reki. Mungkin tadi terkait dengan tema yang udah disampaikan tadi, kan terbagi menjadi perbandingan data DEM dengan Depnas, juga pengaruh tutupan lahan terhadap ya pemodelan tsunami. Dan tadi juga sempat jelasin tentang perencanaan jalur evakuasi dan ya pemodelan tsunami juga. Nah, sepertinya kami berpikir untuk membagi kedua lokasi mungkin Pak, lokasi A dan lokasi B. Nah, untuk pembagiannya itu sebaiknya apakah dibagi berdasarkan perbandingan model tsunami yang data DEM dan juga pengaruh tutupan lahan, dan itu dikerjakan di dua lokasi berbeda, atau baiknya seperti apa ya Pak? Ya, ini untuk lokasi itu tergantung
data lapangannya ya. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya ke kalian ya. Kira-kira nanti kalian akan mengarahkan untuk survei drone itu di mana, 2 lokasi itu, misalkan di Pantai Parangtritis satunya, kemudian satunya di mana gitu ya. Itu aja ya. Nah, masalah itu nanti kalian temanya mau menggabungkan atau mau misalkan yang di Pantai A ya, misalkan Pantai Parangtritis, tema pertama itu perbandingan dam dengan topografi itu ya, satu. Yang kedua mau menggabungkan tutupan lahan dengan jalur evakuasi juga nggak apa-apa, atau perbandingan tutupan lahan aja juga nggak apa-apa di A ya, di Pantai A ya, atau mau digabungkan dengan jalur evakuasi juga nggak apa-apa lah. Itu tergantung apa ya, maksud saya itu tergantung dengan lamanya penelitian yang mau kamu ambil ya. Kalau merasa saya nanti kebanyakan ya udah cukup ini aja, perbandingan Demnas dengan topografi aja, itu udah cukup ya, nggak perlu sampai evakuasi ya. Kalau jalur evakuasi nanti nambah panjang lagi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang satu misalkan saya cukup perbandingan tutupan lahan aja, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu masalah waktu, karena nanti kalau mau nambah tema itu kan otomatis ya menambah waktu gitu ya. Nah, kemudian yang lokasi B sama ya, misalkan yang tema belum diambil di lokasi A bisa diambil di lokasi B ya, untuk membedakan ya. Misalkan yang perbandingan itu udah diambil di lokasi A ya, udah lokasi B masuk ke perencanaan jalur evakuasi aja ya, atau jalur evakuasi, pembuatan jalur evakuasi itu juga bisa berdasarkan tadi ya data dari drone tadi ya, itu juga bisa seperti itu, jadi sehingga menjadi pembeda. Nah, kemudian yang tema berikutnya yang di tempat B itu juga bisa menggabungkan dengan dampak ya, dengan dampak. Nanti kalau terjadi beneran itu kira-kira dampak ke populasinya seperti apa. Kalau saya kira sih kalau mau mending satu lokasi tapi beda tema ya. Misalkan Pantai A atau Pantai B, satunya mengambil perbandingan topografi, satunya mengambil perbandingan tutupan lahan, satunya mengambil peta evakuasi, satunya mengambil yang dampak. Jadi kalau kejadian itu nanti dampak ke populasinya seperti apa, berapa jumlah populasi yang terdampak, kemudian berapa bangunan yang terdampak, yang terdampak berapa, yang tidak terdampak berapa, nanti berapa populasi yang harus mengungsi itu ya. Jadi dari satu lokasi aja sudah bisa 4 topik sekaligus ya. Itu kalau dalam pikiran saya, kalau memang tidak bisa dapat 2 lokasi ya dari lokasi aja, tapi dibagi temanya, yang satu perbandingan Demnas dengan topografi dari drone, yang kedua perbandingan tutupan lahannya, kemudian yang ketiga jalur evakuasinya, yang keempat dampak ke populasi dan bangunannya. Kira-kira itu sudah 4 ya, sudah 4 dari satu lokasi. Itu ya Mas ya, yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Jadi nggak harus 2 lokasi. Kalau merasa kelamaan untuk ke lapangan ya satu lokasi aja, tapi dibedakan temanya atau topiknya gitu. Oke Pak, baik. Mungkin nanti kami akan diskusi lagi dan mungkin nanti solusinya akan disampaikan di grup mungkin Pak. Ya, nanti beberapa referensi itu bisa referensi tugas akhir atau skripsi, atau itu bisa dipakai ya. Yang kebetulan yang Mbak Devi, Devi itu angkatan kalian ya? Iya Pak. Nah, Devi itu mengambil tema dampak populasi sama bangunan, tapi masih menggunakan data Demnas dan Batnas, belum menggunakan data topografi survei ya, belum menggunakan data survei topografi. Dia sudah menghitung di satu kecamatan Kretek itu nanti kalau ada kejadian tsunami, berapa jumlah orang yang terpapar itu berapa, bangunan yang terpapar berapa, sekolah berapa, rumah sakit berapa, dia udah hitung gitu ya. Tapi masih menggunakan data
Demnas dan Batnas, belum menggunakan data ini, belum menggunakan data topografi hasil survei. Atau mau dibandingkan, itu juga bisa dibandingkan. Kalau nanti kalau pakai data Demnas itu dampaknya segini, kalau menggunakan data topografi dampaknya seperti ini. Dampak ke populasinya ya. Kalau yang satu tadi perbandingan topografi dengan Demnas itu masih ke arah misalkan genangannya, ketinggian genangannya berapa, jarak genangannya berapa, area yang tergenang di mana. Yang mahasiswa berikutnya fokus ke dampaknya. Jadi fokus ke dampaknya, nanti populasi yang terdampak berapa ratus orang, bangunan yang terdampak berapa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Mas. Oke, baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Baik, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat grup atau lewat WA. Oke. Itu ya Mbak Salma, saya kira nanti segera mulai difokuskan areanya, lokasinya ya, seperti apa. Saran saya jangan terlalu besar ya, karena nanti berat komputasinya. Misalkan maksimal skala kecamatan aja, kalau saran dari saya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Ya, seperti itu ya. Baik Pak. Oke, baik. Sama-sama. Nanti di grup kita share terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sama tool yang mau dipakai. Oke, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri pertemuan siang ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya izin lab ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat pagi, selamat tahun baru teman-teman. Jadi anak sing